wabarakatuh. Selamat datang di Saka Podcast. Ini adalah segmen pertama Saka Podcast melakukan podcast. Kali ini kita sudah berada di pusat wisata mangrove Nangasira, tepatnya di Desa Penyaring. Nah, di podcast kali ini kita sudah mengundang langsung tokoh utama atau kepala desanya. Nah, kalau di Banjarnegara ada Kades Huhu, di sini ada Kades Ahu. Mungkin selamat datang Pak Kades. Ini Pak Wahab selaku Kades Penyaring. Nah, di podcast ini kita akan mengulik bagaimana sih wisata ini dikembangkan, bagaimana peluang tantangannya dan ke depan bagaimana. Nah, mungkin untuk pertama Pak, apa sih yang melatar belakangi Bapak ingin mengembangkan wisata mangrove di sini? Jadi begini, berawal dari kita cari potensi desa. Jadi untuk dana desa itu salah satunya kita harus ada pengembangan potensi desa di situ yang harus kita biayai oleh desa itu. Jadi kalau saya melihat potensi desa Penyaring itu sebenarnya banyak. Jadi dari susu, dari peternakan, pertanian, perikanan sebenarnya lengkap ada di Penyaring ya. Terutama wisata. Ya, saya melirik wisata ini ya untuk peningkatan perekonomian desa itu lebih cepat. Tapi saya lihat, saya mengambil dari Tanjung Menangis, sudah milik orang pribadi. Kemudian kita ke Ailowang, Sisaid, Kotik itu semua kan sudah dikuasai oleh swasta. Kita kembali ke Labu Sawu juga dulu yang sempat viral juga, Labu Sawu itu sebagai ikon wisata Desa Penyaring juga sudah menjadi miliknya orang. Nah, sehingga saya melihat satu-satunya Nangasira ini yang belum diperhatikan, yang bukan milik orang. Kemudian kita masukkan menjadi aset Desa Penyaring. Ini luasnya Pulau Nangasira ini 80 hektar, pakunya 80 hektar. Sehingga saya melihat meskipun ini tempat orang mencari rezeki, cari kerang, kemudian penebangan pohon dan sebagainya, ya saya melihat ini juga bisa dikelola untuk dijadikan tempat wisata. Oke, nah ini kan untuk membangun wisata mangrove ini kan tidak mudah. Nah, mungkin apa sih tantangan membangun wisata mangrove ini, baik dari membangun fasilitas, apakah ada keterlibatan pemerintah daerah misalkan, atau memang murni ini dari APBDes untuk membangun wisata mangrove ini? Jadi langkah awal kita untuk memulai ini memang kita minta pokir dewan saat itu. Jadi satu paket pada saat itu melalui LH lingkungan hidup kita dapat 130 juta saat itu. Tetapi itu hanya sekitar 100 meter, 120 meter. Kemudian ini panjangnya 650 meter. Nah, untuk kita jangkau pantai itu, maka saya harus memakai dana desa. Saya pakai dana desa saat itu 100 juta pada tahun 2024. Masih juga jauh itu dengan pantai, saya tambah lagi 150 juta. Jadi total dana desa 250 juta ditambah 150 juta ya sekitar 500-an juta ya. Tetapi itu masih belum tembus ke pantai. Belum tembus ke pantai, masih sekitar 260 meter lagi ke pantai. Karena saya pikir tidak ada dropping orang kalau hanya berjalan di atas trekking saja. Sehingga secara bergotong royong kami bersama masyarakat dan kelompok peduli mangrove ini, saya mengajak untuk kita bergotong royong untuk mengerjakan, kita tembuskan pantai. Makanya itulah sebabnya sekarang karena dropping pengunjung sudah ada tembus ke pantai, sehingga itu bisa menjadi tempat wisata yang cukup ramai saat ini. Nah, dengan adanya wisata taman mangrove ini, kira-kira apa rencana Pak Kades dalam mengembangkan wisata mangrove ini, baik rencana jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang, bagaimana wisata mangrove ini benar-benar dikenal lah, baik tidak hanya dikenal oleh masyarakat Sumbawa tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Sumbawa. Jadi saya melihat wisata di beberapa tempat di Kabupaten Sumbawa itu kadang-kadang meskipun sudah viral, tetapi dia akan redup kembali. Nah, oleh karena itu saya berpikir tidak bisa kita berhenti sampai di sini saja. Sekarang trekkingnya sudah jadi, pantainya sudah tembus, maka kita harus selalu melakukan inovasi. Sekarang dermaga mau saya buat.
Jadi dermaga itu bisa kita keliling Pulau Nangasira ini, bisa juga mengantar pengunjung dari sini, sini ke pantai. Yang capek jalan bisa naik perahu. Nah, bisa juga dari dermaga itu kita buka juga akses paket trip kita ke misalnya Matajitu, bisa kita kerjasama, kita ke Hiu Paus, kurang dari 3 jam kalau dari sini kita ke Hiu Paus. Bisa juga kita ke Tanjung Pasir. Jadi itulah saya mau kerjasama dengan beberapa kepala desa dan BUMDes yang ada di Pulau Moyo. Saya ingin membuka akses langsung dari sini. Jadi selalu kita melakukan inovasi-inovasi. Bahkan saya berkeinginan di sini juga wisata mancing kita buat juga di sini. Termasuk homestay juga kita bisa buat di sini. Oke. Mungkin Pak Kades, untuk pengelolaan wisata mangrove ini, apakah murni dikelola oleh pemerintah desa atau melibatkan kayak pemuda UMKM, apakah bisa berjualan bebas di sini atau bagaimana model pengelolaan taman mangrove ini? Ya, ini karena di sini ada kelompok peduli mangrove ini kita buat. Ada juga Pok Darwis. Nah, untuk sementara sekarang Pok Darwis dan kelompok peduli mangrove yang melakukan kegiatan penanaman itu terdiri dari pemuda, tokoh pemuda juga yang ada di sekitar Bagusau dan Dusun Omo ini. Ya, kita libatkan mereka untuk melakukan penanaman. Ada juga kelompok yang yang tangguh bencana, itu juga mereka melakukan penanaman. Ya, jadi memang taman mangrove ini selain juga jauh dari perkotaan, jadi kalau untuk liburan keluarga juga sangat pas, termasuk juga wisata edukasi, karena saya melihat juga Pak Kades di beberapa titik ada barcode, jadi saya coba scan tadi ternyata bisa memperkenalkan jenis-jenis mangrove. Nah, seperti yang Pak Kades sampaikan bahwa di sini mangrove-mangrovenya sudah tua lah hitungannya. Ya. Mungkin rencana ke depan Pak Kades apakah akan sering melakukan penanaman mangrove lagi atau bagaimana Pak Kades? Ya, kita harus melakukan penanaman mangrove karena saya melihat laju abrasi pantai ini sangat cepat ya. Jadi tidak kurang dari 20 meter per tahun ini terjadi abrasi sehingga semakin surut. Sekarang aja sudah hampir 1 kilo mungkin dalam kurun waktu 20 tahun ini sudah tergerus ini pantai di Bagusau ini. Ini sisanya tinggal 650 meter, maka saya pikir 20 tahun lagi jembatan Samota ini bisa terancam juga. Nah, yang menarik lagi di sini di mangrove Nangasira ini ada jenis mangrove yang sudah ditemukan sekarang 17 jenis mangrove dan di antaranya ada 2 jenis mangrove ya, salah satunya yang langka di dunia, 14 mangrove langka di dunia ya, yang saya tahu namanya Seriop decandra ya. Kemarin ada penelitinya datang bahwa di sini ternyata ditemukan 14 jenis mangrove langka di dunia. Salah satunya ada di Nangasira. Oh iya. Ya, harapan saya sebenarnya jangan biarkan saya sendiri. Sekarang saya Kepala Desa Penyaring ini akan saya berjuang sendiri untuk mangrove Pulau Nangasira ini. Kenapa saya katakan demikian? Jadi saya rasa andil pemerintah daerah juga belum ada. Bahkan ini orang kementerian juga sudah saya undang ke sini, bahkan beberapa kementerian sudah datang ke sini. Ya, saya berharap bukan hanya untuk PADes Desa Penyaring saja ini, bisa jadi ini menjadi PAD Kabupaten Sumbawa. Kalau betul-betul misalnya kabupaten juga bisa hadir di sini. Kenapa ini saya amankan Pulau Nangasira ini? Mangrove ini sebenarnya, makanya tantangannya itu sebenarnya tempat orang-orang mencari kayu untuk bahan rumah dan sebagainya. Itulah yang salah satu yang saya amankan agar ini tidak punah, ini mangrove ini nggak habis, sehingga itu salah satunya kita buat ini. Sudah apa event yang pernah dilakukan di wisata mangrove ini, Pak? Jadi sudah banyak sebenarnya event itu dalam rangka kita promosi wisata ini. Yang pertama termasuk event Bangkarera, balap sampan itu kita laksanakan di sini. Dan saya buat event yang baru juga selain dari Bangkarera itu, yang saya ingin ada khasnya kita di Nangasira ya, sampan bose. Makanya saya kemarin buat 2 sampan nih, Nangasira 1 dan Nangasira 2 itu saya buatkan sampan bose, jadi itu mose 2 orang. Nah, saya ingin Nangasira ini lebih dikenal lagi.
Nah, penyematan nama Nagasira kira dari mana penyematan nama Nagasira, atau memang sudah nama lokal dari penyaring? Nagasira itu karena ada satu itu disebut Nanga, itu kan sungai di Muara Kali Iya, ya. Jadi Nagasira namanya di situ. Kemudian ada jembatan Samudra Dua itu. Dan di sini juga ada namanya Padaksira. Nah, Padaksira itu penyaring itu dulu kan tempat produksi garam. Nah, di Padaksira itulah tempat masyarakat penyaring, orang-orang tua dulu itu memproduksi garam secara alamiah. Dan sampai sekarang juga nanti kalau bulan Agustus, September itu sudah ada garam di sini terjadi dengan sendirinya, dia terbentuk dengan sendirinya tanpa diolah. Makanya masyarakat penyaring itu sebenarnya enggak beli garam, tinggal ambil saja di sini ya 30-40 karung itu ada di sini. Berarti juga potensi penyaring sangat luas berarti Pak Ya. Kades. Tidak hanya dikenal susu kuda liar, ada mangrove, sekarang sudah akan merambah ke garam lagi. Garam. Ternyata dalam membangun desa itu tidak harus dengan mendirikan beton-beton, menghasilkan atau meningkatkan PADS desa, tidak dengan membangun gedung dan lain sebagainya, tapi juga membangun wisata. Nah, ternyata dengan wisata mangrove, menjaga mangrove tidak hanya menjadi penyangga lautan atau menjadi rumah bagi karang dan ikan, ternyata juga menjadi sumber ekonomi atau pendapatan desa. Nah, mungkin itu saja ya podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Saka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.